Pasca Otsus Jilid 1, aspirasi perbaikan kesejahteraan orang Papua diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pada konsideran menimbang, tertuang secara jelas upaya percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu upaya optimalisasi pengelolaan penerimaan tersebut ialah bagi hasil migas. Dasar hukumnya tentu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Dari mana saja sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten kota tersebut? Berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Otsus, sumber-sumber penerimaan tersebut ialah dari pendapatan asli provinsi dan kabupaten kota, dari dana perimbangan, dari penerimaan provinsi dan kabupaten kota dalam rangka otonomi khusus, dari pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang dianggap sah. Sementara, bagi hasil migas ada pada pasal 34 ayat 3 huruf B, angka 4 dan 5, bahwa bagi hasil sumber daya alam dari pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan pertambangan gas alam sebesar 70%. Ketetapan bagi hasil migas tersebut berlaku sampai tahun 2026 dan diperpanjang sampai tahun 2041. Sementara, mulai tahun 2042, bagi hasil migas menjadi 50% untuk pertambangan minyak bumi dan 50% untuk pertambangan gas alam. Hal tersebut tertuang pada pasal 34 ayat 4, 5, dan 6 Undang-Undang Otsus. Oleh karena bagi hasil migas itu berkaitan dengan investasi di ruang hidup masyarakat adat, maka harus ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban ekonomi. Pertanggungjawaban tersebut ialah kewajiban melindungi eksistensi masyarakat adat dan wajib memberdayakan masyarakat dan kampung adat. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 36 ayat 2 huruf D yang menyebutkan bahwa penerimaan bagi hasil migas dialokasikan sebesar 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Meski sudah ada aturan tersebut, muncul beberapa pertanyaan lanjutan terkait mekanisme pembagian hak masyarakat adat tersebut. Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana cakupan 10% tersebut apakah dipisahkan dari pembayaran hak ulayat, dana CSR, dan dana-dana lainnya. Selain juga diperlukan kejelasan terkait masyarakat adat yang mana yang akan menerima, apakah sesuai dengan petunjuk Dewan Adat atau terdapat ketentuan-ketentuan lainnya. Hal ini memerlukan diskusi yang lebih serius agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Atas dasar pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka diperlukan perdasus serinci dan sedetail mungkin sehingga tujuan Undang-Undang Otsus benar-benar dapat direalisasikan. Dalam analisa Senator Papua Barat Philip Omafma, terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan teknis bagi hasil migas. Lampiran PP Nomor 106 Tahun 2021 tidak mengatur secara detail terkait kewenangan pemerintah provinsi dalam kepengurusan migas. Untuk itu, dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat adat, beberapa poin penting yang harus menjadi acuan bersama ialah: yang pertama, evaluasi dan perbaikan Otsus Jilid 1 harus dijadikan acuan. Selanjutnya diperlukan kebijakan progresif dan sinergis dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten. Terakhir, yang tak kalah penting ialah penguatan peran Dewan Adat harus terus dilakukan dan dijadikan mitra solutif pemerintah.